Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada siang berbahagia ini kami bisa bersilaturahmi kepada bapak semuanya ya, pengurus ranting dan pengurus takmir masjid. Terima kasih kepada Mas Gunawan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan media di Muhammadiyah. Perkenalkan, saya Solahuddin, saya pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Solo. Saya juga pernah selama 26 tahun bekerja di Solo Pos ya. Jadi separuh hidup saya memang ngurusi media gitu. Nah, di Muhammadiyah karena saya punya latar belakang di media, saya diberi tanggung jawab untuk mengelola media yang dikelola oleh Majelis Pustaka dan Informasi Kota Solo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesadaran bermedia di masyarakat kami. Kenapa kok temanya ini? Karena di kalangan Muhammadiyah belum terbangun kesadaran untuk berdakwah secara serius di media, baik itu media cetak maupun media digital. Padahal sekarang kan eranya era apa? Era media di digital. Kita sering menyebutnya revolusi industri 4.0 gitu ya. Sehingga nanti Muhammadiyah pun juga harus bisa bertransformasi untuk berdakwah secara kreatif melalui media di digital media. Nah, penting sekali Bapak Ibu semuanya untuk menyadari betapa pentingnya berdakwah di media digital media. Bahkan dulu Ahmad Dahlan ya, di awal pendirian Muhammadiyah itu ada 3 majelis yang didirikan di awal-awal ini. Pertama adalah majelis majelis pendidikan, kemudian majelis PKU ya, kemudian yang ketiga adalah majelis pustaka. Jadi bukan majelis takmir Pak Sudidi ya, juga bukan majelis tarjih ya. Majelis tarjih baru berdiri tahun 1927 ya. Sementara Muhammadiyah berdiri 1912. Nah, artinya apa? Bahwa Ahmad Dahlan punya visi yang sangat maju tentang literasi, terutama literasi media. Bahkan Suara Muhammadiyah itu didirikan tahun berapa? 1915 atau 3 tahun setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ini artinya bahwa pendiri Muhammadiyah itu sangat bervisi ke depan untuk membangun media sebagai media syiar kemuhammadiyan dan keislaman. Nah, sekarang kita kembali ke kita. Gimana dengan kita? Ya, terutama bapak-bapak yang bergerak di tingkat ranting dan pengelola masjid yang milik persyarikatan. Apakah selama ini sudah punya pemahaman yang memadai betapa pentingnya berdakwah melalui media? Tadi Mas Budi sudah menyinggung generasi muda sekarang itu paling banyak mengakses ke media di digital. Nah, kalau kita tidak masuk ke sana, generasi-generasi baru ini akan asing dengan Muhammadiyah. Jadi kalau pernah saya mengikuti Rakerwil MPI se-Jawa Tengah, kemudian saya juga ikut workshop moderasi ya, membedah bukunya Pak Haidar Nasir itu waktu Ramadan lalu, yang juga menghadirkan MPI se-Jawa Tengah. Itu ada keluhan dari MPI bahwa pimpinan Muhammadiyah itu belum menggarap secara serius kerja dakwah di media. Jadi teman-teman MPI itu seperti dianaktirikan dibanding dengan majelis-majelis yang lain. Kita masih bersyukur PDM itu sangat mensupport keberadaan MPI, terutama dengan media-media yang kita kelola. Kita juga dapat support dana dari PDM dengan dana yang memadai. Di daerah-daerah lain itu tidak mendapatkan dana sama sekali.
Padahal untuk mengelola media yang baik dengan konten yang bermutu itu membutuhkan biaya. Itu nih. Selanjutnya, saya mengacu kepada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di seluruh tahun 2022 lalu. Di bidang pustaka dan informasi itu ada keputusan menarik. Ini saya kutipkan sebagian karena keputusannya banyak sekali ya. Saya bacakan saja. Membangun sinergitas sumber daya teknologi digital, literasi dan media yang terkonsolidasi sebagai sistem gerakan maupun amal usaha di lingkungan persyarikatan. Dan tujuannya apa? Memanfaatkan media dan platform digital sebagai sarana perluasan siar dakwah persyarikatan. Ini keputusan utama Bapak-bapak ini dan keputusan resmi Muhammadiyah. Nah, tentu keputusan muktamar itu kemudian diturunkan di tingkat wilayah, kemudian juga di tingkat kabupaten maupun kota, termasuk di PDM Kota Solo ya. Terus Mas operator. Nah, PDM Kota Solo itu mengelola beberapa media yang resmi dikelola oleh PDM Kota Solo. Yang pertama adalah majalah Langkah Baru. Itu majalah cetak yang terbit 3 kali dalam setahun ya. Tadi Bapak-bapak sudah pernah membacanya. Kemudian website muhammadiyahsolo.com. Bapak-bapak pernah ada yang pernah membuka website ini? Yang belum ngacun? Banyak sekali yang belum mengakses. Padahal ini adalah media resmi kita yang sudah diresmikan oleh Pak Subari waktu itu ketika PDM ketuanya Pak Kiai Subari 5 tahun lalu. Ini sudah lama berdiri sebenarnya. Cuman selama ini belum kita kelola dengan baik ya. Nah, periode muktamar ini MPI sudah punya komitmen untuk mengelola muhammadiyahsolo.com itu sebagai sumber informasi segala aktivitas Muhammadiyah di Kota Solo beserta auto maupun amal usahanya. Nah, kami sudah membuat beberapa kali pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan jurnalistik untuk Humas Aum di Kota Solo. Dulu diikuti oleh Humas Aum sekolah ya, kemudian Humas Aum rumah sakit ya, dan perguruan tinggi. Nah, kami melatih jurnalistik pada mereka agar mereka bisa menjadi kontributor berita di muhammadiyahsolo.com. Nah, alhamdulillah mereka sudah mulai menulis ya kegiatan aktivitas di amal usaha Muhammadiyah, terutama di sekolah ya, karena amal usaha yang paling banyak disuruh kan di sekolah. Cuma memang belum maksimal ya. Dari 45 yang kita latih itu ya paling 15-an humas yang aktif untuk mengirimkan beritanya di muhammadiyahsolo.com. Nah, nanti kami juga berencana untuk melatih PRM dan pengelola masjid agar nanti mereka juga bisa mengirimkan aktivitasnya ke muhammadiyahsolo.com. Coba Mas operator dibukakan ya situsnya biar bapak-bapak mengetahui ya bahwa kita punya media muhammadiyahsolo.com. Nah, ini websitenya seperti ini ya. Coba ke bawah Mas ya. Nah, ini berita-berita yang sudah dibuat oleh para kontributor ya. Karena media kita itu adalah media komunitas, maka yang bisa menghidupkan media ini adalah komunitas Muhammadiyah. Ya seperti bapak-bapak ini yang harus aktif untuk menghidupkan media kita. Menghidupkan itu bisa dengan cara mengirimkan artikel, mengirimkan berita, juga mengaksesnya. Gitu. Karena kinerja website itu juga sangat dipengaruhi oleh seberapa orang mengakses media kita. Gitu. Dan nanti kami harapkan bapak-bapak bisa mengirimkan kegiatan di PRM atau di masjid. Misalkan ada pengajian, gitu ya. Nanti kegiatan bisa ditulis, fotonya bisa diambil, kemudian dikirimkan ke kami, kemudian akan kami muat di website ini. Gitu ya. Biar website kita ini betul-betul menjadi pusat informasi Muhammadiyah Kota Solo. Karena berita-berita ranting itu sangat sedikit sekali di sini, 1-2 saja. Yang paling banyak adalah
kegiatan di sekolah dan di perguruan tinggi, terutama di UMS, kemudian ITS, PKU. Ya, Universitas Asia saja sangat jarang mengirimkan beritanya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada ibunya ya? Oh ada. Bapak Ibu siap jadi kontributor? Nah nanti kami akan latih semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan ya salah satu lah ya aktivis masjid maupun ranting yang kira-kira itu bisa kita latih untuk punya kemampuan jurnalistik. Terutama yang masih muda-muda ya, terutama yang lebih gampang untuk belajar menulis itu. Itu Bapak Ibu semuanya. Siap ya, karena dakwah itu tidak harus dengan cara pengajian dari Pak Sukidi, tapi kita menulis di media ya, yang fungsinya untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran itu juga bagian dari dakwah, dan itu juga harus kita terus kembangkan ya. Sehingga nanti ketika kita mau memenuhi ruang digital itu dengan kata-kata kunci Muhammadiyah, itu nanti ketika orang mencari sesuatu, ketemunya adalah Muhammadiyah. Misalkan kita mengerti kata kunci sekolah berprestasi, munculnya sekolah Muhammadiyah. Kampus berprestasi, munculnya UMS, munculnya ITS, PKU. Mencari rumah sakit berkualitas, munculnya PKU Muhammadiyah. Mencari materi khotbah Jumat, munculnya tabligh. Mencari apa lagi? Mencari istri. Mencari istri nanti munculnya lembaga yang baru, untuk lembaga apa namanya? Lembaga Sakinah. Kalau kita rajin untuk memenuhi ruang digital itu dengan kata-kata kunci Muhammadiyah. Kalau kita malas mengupload apa? Ya nanti ketika orang mengetik kata kunci itu yang muncul konten yang lain, bukan konten milik Muhammadiyah. Bisa jadi konten yang tidak sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Bisa jadi konten-konten radikal itu bisa juga muncul gitu ya. Saya sering bertemu dengan mantan-mantan teroris ya. Sekarang dulu bergerak di pencegahan ekstremisme itu. Ketika saya tanya, Pak dulu jadi teroris itu dipengaruhi oleh siapa? Jawabnya apa Bapak? Dipengaruhi oleh media sosial gitu. Jadi mereka itu juga menyebarkan konten-konten radikal sehingga mempengaruhi orang untuk bersikap radikal pula. Nah ini kalau kita biarkan kan bahaya ya. Karena radikalisme tidak sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Nah sekarang gimana caranya agar konten itu bisa memenuhi ruang publik, ruang digital? Ya kita bikin konten gitu nih. Gitu ya Bapak Ibu nih. Sepakat? Sepakat. Oke, alhamdulillah. Nah selain Muhammadiyah Solo.com, kita juga punya radio namanya Mentari FM. Ini bosnya ini. Kemudian ada juga media sosial Muhammadiyah, YouTube itu Muhammadiyah Solo, kemudian ada IG Muhammadiyah Solo Muda 1912, kemudian ada juga FB ya, FB itu Facebook Muhammadiyah Solo. Nah nanti rencana juga Mentari FM rencananya ya juga akan dikelola oleh MPI, sehingga nanti semua platform media di Muhammadiyah itu bisa dikelola secara terintegrasi. Ada media cetak, ada media digital, ada radio, ada media sosial. Lengkap itu. Jadi kalau media itu biar maju itu harus dikelola secara terintegrasi. Kalau dulu saya di Solo Pos itu ada radio, ada cetak, ada media sosial, ada YouTube, ada media apa lagi. Itu harus dikelola dengan cara terpadu. Agar konten yang bergerak di media kita itu bisa terintegrasi dengan cara yang baik. Oke, kita kembali ke slide ya. Monggo slide selanjutnya. Ya, nggak kelihatan ya. Oke, sebagai media komunitas ya tadi sudah saya sampaikan. Ya, kemudian kita berkeinginan Muhammadiyah Solo.com itu menjadi pusat pemberitaan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian
Sudah ada sekitar 85 kontributor ya yang tergabung di, kami punya grup namanya grup Solomu Newsroom ya. Jadi kami punya istilah Solomu biar apa ya, sesuai dengan gaya anak muda. Solomu itu artinya Muhammadiyah Solo. Kalau di PP itu punya IG namanya Lensamu gitu ya. Lensa Muhammadiyah. Kalau ini Solo Muhammadiyah. Ya, airmu juga air Muhammadiyah. Nah, nanti kami juga akan terus meningkatkan kompetensi para kontributor sehingga nanti kualitas media kita juga akan terus meningkat ya. Oke, terus Mas operator, kurang berapa menit? Kurang berapa menit ya? Oke. Sebelum kami nanti melatih jurnalistik, saya kenalkan dulu ya konsep dasar jurnalistik ya. Jadi kalau kita menulis berita itu, hal yang paling penting adalah 5W1H. Apa itu? What, when, who, where, why, how. What itu artinya apa yang terjadi. Kemudian when itu kejadiannya kapan. Who itu siapa saja yang ikut serta dalam peristiwa itu. Kemudian where, di mana kejadiannya. Dan why, mengapa peristiwa terjadi. How, mengapa peristiwa itu terjadi. Kalau acara hari ini buatnya apa kira-kira? Raker, LPCR, PCM, BRM, PDM, PCM juga ada. Oh ada. PCM ada juga gitu. Ya. Kemudian when-nya hari Ahad ya, tanggal 14 ya. 14. Who? Punya siapa? Yang terlibat dalam acara ini siapa saja? Ya ada saya, ada Pak Sugiti, kemudian ada pengurus apanya PDM, ada pengurus PCM, ada PRM. Itu punya siapa yang ada dalam rombongan ini? Kemudian where? Di mana? Di ruang auditorium Muhammad Jasman, kampus UMS. Why? Mengapa peristiwa terjadi? Wah itu kira-kira tujuannya. Tadi sudah ada ya ketua LPCF tadi Pak siapa? Kalau sambutan Pak sudah menyinggung tujuannya untuk apa itu ya. Kemudian how itu menggambarkan jalannya acara ini. Itu sudah ketemu ya 5W1H-nya. Bahannya sudah ada ya. Tinggal menuliskannya. Kira-kira bisa nggak terbayang tulisan beritanya nanti kayak apa? Yaitu prinsipnya seperti itu. Nanti kalau ada pengajian di ranting, pola ini bisa dipakai. Nah ini contohnya ini Pak. Slide selanjutnya. Nah ini piramida terbalik ya. Piramida terbalik itu model penulisan. Kalau piramida itu biasanya kalau di Mesir itu kan bentuknya ya. Tapi kalau dalam penulisan berita, piramida itu dibalik. Nah berita itu macam-macam bentuknya, tapi ini yang saya kasih contoh adalah berita langsung, straight news. Nah model penulisan itu harus piramida terbalik. Piramida terbalik artinya yang di atas itu fakta yang paling penting, yang ke bawah itu kurang penting, dan yang paling bawah itu dianggap fakta yang kurang penting. Nah kira-kira nanti acara ini yang kita anggap penting apa? Misalkan tadi ada sambutan dari Pak Muhammad Dadi tadi menyampaikan apa, kira-kira apa yang dianggap penting itu yang diangkat. Atau acaranya juga bisa diangkat. Misalkan LPCR menggelar rakor ya bersama PCM, PRM dan masjid ya. Nah isinya apa? Itu nanti ditulis di situ. Jadi dalam sebuah peristiwa itu bisa kita angkat dari banyak sudut pandang atau angle. Mana yang paling penting yang perlu disampaikan ke publik. Gitu nggak Bapak Ibu? Terus slide selanjutnya dari contoh aja, contoh berita dari ranting. Itu ranting mana itu? Bumi ya, yang ditulis oleh Mas Fahmi. Ada Pak Fahmi ada nggak? Nah ini Pak Fahmi sudah lama tak nulis lagi. Nah tulisan-tulisan seperti ini nanti yang kami harapkan datang dari Bapak semuanya. Gitu ya Bapak-bapak? Siap? Siap?
Dakwah secara digital? Ya, kalau saya mengutip pernyataannya Alvin Toffler itu pernah mengatakan begini. Kalau kamu mau menguasai masa depan, maka kuasailah informasi. Nah, kalau kita mau menguasai masa depan, kita harus menguasai informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya tepat diakhiri dengan Pak Salahuddin dan Pak Adnan. Kita mungkin ini di sesi yang kedua ini, yang MD ini, nanti setelah sholat istirahat, kemudian kita diskusi. Nah, ini yang sangat menarik karena menghadapkan partisipasi aktif dari hadirin semuanya dalam memberikan tanggapan atau memberikan masukan atas stimuli yang telah diberikan oleh para panelis ini. Mari kita akhiri pada pertemuan acara yang kedua ini, sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.